Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cyber Odds, di channel yang akan membahas seputar mix parlay handicap, over under, dan juga single bet. Oke CSku, apa kabar kalian semua CSku? Kuharap kalian baik-baik saja ya kan? Sehat kalian CSku, sehatlah ya kan? Jangan sakit-sakit CS. Oke CS, di sini aku mau mereview dulu CS, mereview bill yang aku pasang tadi malam ya kan? Bill yang aku share di grup WA juga CSku. Dan bill video YouTubeku yang kemarin CSku. Di bill ini CS kita bermain di Freiburg melawan RB Leipzig. Kita bermain di under 23/4 CSku. Di sini kita menang CSku. Karena pertandingan berakhir dengan skor 0-1 dimenangkan RB Leipzig CSku. Dan di pertandingan Hertha Berlin melawan Stuttgart. Di sini kita bermain di over 2,5 dan di sini kita menang CS. Karena di sini pertandingan berakhir dengan skor 2-1 dimenangkan Hertha Berlin CSku. Dan di sini CS di pertandingan Bournemouth melawan Chelsea CSku. Di sini kita bermain di under 23/4 CSku. Di sini kita kalah ya kan? Karena di sini aku yakin kali CS. Dari pasaran yang diberikan Bandar ya kan? Di sini aku yakin bakalan under CSku. Tapi Chelsea berkata lain CSku. Di menit-menit akhir CS, Chelsea mencetak 2 gol CSku. Di sini kita kalah CSku. Karena kita bermain di under 23/4. Sedangkan pertandingan berakhir dengan skor 1-3 dimenangkan Chelsea ini CSku. Tapi nggak apa-apa CSku, masih ada waktu CSku. Dan di pertandingan Manchester City melawan Leeds United, di sini kita menang CSku karena kita bermain di under 33/4 dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 CSku dimenangkan Manchester City ini CSku. Di sini aku yakin kali ya kan CSku, kalau pertandingan ini bakalan under. Walaupun kita lihat Manchester City ini di 5 laga terakhirnya ngeri kali CSku, seram kali ya kan. Sering kali banyak golnya nih CSku. Tapi di sini di laga tadi malam ya kan, aku udah yakin kali bakalan under CSku, makanya aku ambil under ya kan. Di sini di bill ini kita kalah CSku. Kita nggak cair di bill ini. Tapi nggak apa-apa CSku. Mungkin besok kita bisa JP CSku. Atau nanti malam kita bisa JP CSku. Tapi CS, ini bill aku share di grup WA CSku. Nggak percaya kalian, kita lihat CSku. Nah, aku share semua di grup WA CSku. Bojal juga aku share juga di grup WA CSku. Kita main bojal ya kan? Aku share semua CS di grup WA ya kan? Nah, ini bill over undernya CSku. Bill yang patah 1 tadi CSku. Dan di sini kita share semua. Ini yang patah 2 CSku. Aku share semua di sini CS. Di grup WA kita share semua. Kita nggak ada tertutup ya kan? Terang-terangan aja CS. Kita kalah, kita tunjukkan. Kita menang, kita tunjukkan CSku. Di sini kita main terang-terangan CSku. Oke CSku, walaupun di sini kita belum cuan ya kan, belum cair, tapi nggak apa-apa CS. Intinya kalian join grup, kita saling tukar pikiran CSku. Biar sama-sama JP kita CSku. Kalian JP, aku JP, kalian juga JP CSku. Tujuan kita sama CSku, sama-sama JP ya kan. Intinya kalian gabung grup, kita gas malam ini CSku. Oke CSku, di sini aku sudah mempersiapkan pertandingan buat kalian semua CSku. Dari English Premier League yang mempertemukan Newcastle United melawan Arsenal, West Ham United melawan Manchester United. Dari Jerman Bundesliga 1 yang mempertemukan Borussia Dortmund melawan Wolfsburg. Dan yang terakhir, dari Turki Super League yang mempertemukan Giresunspor melawan Fenerbahce CSku. Oke CS, sebelum kita masuk ke pertandingan yang pertama, jangan lupa CSku, bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya CS-CSku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CSku. Oke CSku, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama, antara Newcastle United melawan Arsenal. Dari English Premier League, kita lihat data statistik dari kedua tim ini CSku. Dari Newcastle United, ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 2 dipertanyakan. Sedangkan dari Arsenal, ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Kita lihat di 5 laga terakhir dari kedua tim ini. Di sini di 5 laga terakhir Newcastle United berhasil menang 4 kali dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Arsenal di 5 laga terakhirnya berhasil menang 1 kali saja CSku dan 3 kali hasil draw, 1 kali kekalahan. Dan kita lihat di 5 laga head-to-head dari kedua tim ini CSku. Di sini Newcastle United berhasil menang 1 kali, sedangkan Arsenal berhasil menang 3 kali CSku. Oke CS, langsung saja kita lihat di 5 laga terakhir Newcastle bermain sebagai tim tuan rumah.
Di sini Newcastle berhasil menang 4 kali beruntun CSku dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Arsenal di 5 laga terakhirnya bermain sebagai tim tandang berhasil menang 1 kali saja, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan kita lihat di peringkat klasemen sementara CSku. Di peringkat klasemen sementara di sini Newcastle berada di peringkat ketiga dengan perolehan poin 65, sedangkan Arsenal berada di peringkat kedua dengan perolehan poin 78 CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CSku, di sini Bandar menyediakan leg-legan seperempat, setengah, dan purbalik seperempat CSku. Dan di over-undernya ada 23 perempat, 3, 2 setengah, dan 3 seperempat. Oke CS, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Arsenal saja CS dengan menahan seperempat bola. Dan di over-undernya, aku menyarankan kalian untuk bermain di over 2, 3 perempat CSku. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 1-2 dimenangkan Arsenal CSku. Di sini aku yakin CS Arsenal nggak bakalan kalah di sini CSku. Karena kita lihat di klasemen sementara CSku, Arsenal ini bakalan mengejar puncak klasemen CSku. Di sini Arsenal mengejar peringkat di klasemen sementara CSku. Oke CSku, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara West Ham United melawan Manchester United. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini. Dari West Ham United ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 3 dipertanyakan. Sedangkan dari Manchester United ada 7 pemain yang tidak dapat bermain dan 1 dipertanyakan. Kita lihat di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CSku. Di 5 laga terakhir West Ham United berhasil menang 2 kali CS dan 3 kali kekalahan. Sedangkan Manchester United di 5 laga terakhirnya berhasil menang 2 kali, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan kita lihat di 5 laga head to head dari kedua tim ini CSku. Di sini West Ham United hanya berhasil menang 1 kali, sedangkan Manchester United berhasil menang 4 kali CSku. Oke CS, langsung saja kita lihat West Ham United saat bermain sebagai tim tuan rumah. Di sini West Ham United berhasil menang 2 kali, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Manchester United saat bermain sebagai tim tandang, di sini Manchester United berhasil menang 2 kali, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Oke CS, kita lihat di peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara CSku, di sini West Ham United berada di peringkat 15 dengan perolehan poin 34. Sedangkan Manchester United berada di peringkat 4 dengan perolehan poin 63 CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CS, di sini Bandar mengunggulkan Manchester United dengan mengepur setengah, seperempat, 3 perempat, dan leg-legan. Dan di over-undernya ada 23 perempat, 3, 2 setengah, dan 3 seperempat CSku. Oke CS, di sini aku memilih untuk bermain di Manchester United saja CSku dengan mengepur seperempat bola. Dan di over-undernya, aku menyarankan kalian untuk bermain di over 2,5 CSku. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 1-2 dimenangkan Manchester United CSku. Di sini aku mengunggulkan Manchester United CSku. Aku yakin di sini CS, Manchester United ini nggak bakalan ngeprank lagi ya kan? Karena di sini kita lihat di pertandingan terakhir head to head dari kedua tim ini, Manchester United ini lebih unggul daripada West Ham United CSku. Manchester United berhasil menang 4 kali CSku di 5 laga terakhir mereka. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya antara Borussia Dortmund melawan Wolfsburg. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini CSku. Dari Borussia Dortmund CS, di sini ada 3 pemain yang tidak dapat bermain dan 3 dipertanyakan. Sedangkan dari Wolfsburg ada 4 pemain yang tidak dapat bermain. Kita lihat di 5 laga terakhir dari kedua tim ini CS. Di sini Borussia Dortmund berhasil menang 2 kali, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sedangkan Wolfsburg berhasil menang 2 kali, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan kita lihat di 5 laga head to head dari kedua tim ini CSku. Di sini Dortmund berhasil menang 4 kali CSku, sedangkan Wolfsburg hanya berhasil menang 1 kali. Oke CS, langsung saja kita lihat. Di 5 laga terakhir Dortmund bermain sebagai tim tuan rumah. Di 5 laga terakhir Borussia Dortmund bermain sebagai tim tuan rumah belum pernah kalah CSku. Berhasil menang 5 kali CSku. Sedangkan di 5 laga terakhir Wolfsburg bermain sebagai tim tandang, berhasil menang 3 kali, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Kita lihat di peringkat klasemen sementara CSku. Di peringkat klasemen sementara di sini Borussia Dortmund berada di peringkat kedua dengan perolehan poin 61, sedangkan Wolfsburg berada di peringkat ketujuh dengan perolehan poin 46 CSku. Oke CS, langsung saja kita lihat di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar, di sini Bandar mengunggulkan Borussia Dortmund CSku dengan mengepur 1 seperempat, 1, 1 setengah, dan 3 perempat CSku. Dan di over-undernya ada 3 seperempat, 3 setengah, 3, dan 3 perempat CSku. Oke CS, di sini aku lebih memilih untuk bermain di Borussia Dortmund dengan mengepur 1 CSku. Dan di over-undernya
Aku menyarankan kalian untuk bermain di over 3 CSku. Karena prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 3-1 dimenangkan Borussia Dortmund CSku. Di sini aku mengunggulkan Borussia Dortmund CSku karena di laga ini aku yakin Borussia Dortmund ini nggak bakalan kalah CSku. Karena untuk mengejar peringkat pertama CSku, puncak klasemen CS, di sini Borussia Dortmund harus menang CSku. Dan di 5 laga terakhir head-to-head dari kedua tim ini juga CSku, Borussia Dortmund ini lebih unggul daripada Wolfsburg CSku. Karena Borussia Dortmund berhasil menang 4 kali CSku di 5 laga head-to-head dari kedua tim ini. Dan di 5 laga terakhir Borussia Dortmund ini CSku, saat bermain sebagai tim tuan rumah, performanya sangat bagus CSku, tidak pernah kalah CSku, belum pernah kalah ya kan? Berhasil menang 5 kali CSku, Borussia Dortmund ini. Oke CS, langsung saja kita ke pertandingan yang terakhir antara Giresunspor melawan Fenerbahce dari Turki Super League CSku. Kita lihat data statistik dari kedua tim ini. Dari Giresunspor ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan dari Fenerbahce ada 3 pemain yang tidak dapat bermain juga CSku. Kita lihat di 5 laga terakhir dari kedua tim ini. Di 5 laga terakhir Giresunspor berhasil menang 1 kali dan 4 kali menelan kekalahan. Sedangkan Fenerbahce di 5 laga terakhirnya performanya sangat bagus di sini CSku. Berhasil menang 3 kali dan 2 kali hasil draw. Kita lihat di 5 laga head-to-head dari kedua tim ini CSku. Di sini Giresunspor berhasil menang 1 kali. Sedangkan Fenerbahce berhasil memenangkan 4 kali pertandingannya CSku. Kita lihat saat Giresunspor bermain sebagai tim tuan rumah. Di sini Giresunspor hanya berhasil menang 1 kali CSku, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Fenerbahce saat bermain sebagai tim tandang berhasil menang 4 kali beruntun dan 1 kali hasil draw CSku. Di sini performa Fenerbahce cukup bagus CSku, atau sangat bagus di sini CSku. Kita lihat peringkat klasemen sementara CSku. Di peringkat klasemen sementara di sini Giresunspor berada di peringkat 16 dengan perolehan poin 27 CSku. Di peringkat klasemen sementara di sini Giresunspor berada di peringkat 16 dengan perolehan poin 27, sedangkan Fenerbahce berada di peringkat kedua dengan perolehan poin 67 CSku. Oke CS, langsung saja kita ke pasar handicap yang disediakan oleh Bandar. Di pasar handicap yang disediakan oleh Bandar CSku, di sini Bandar mengunggulkan Fenerbahce dengan mengepur 1 dan 1/4. Dan di over-undernya ada 3 dan 3/4 CSku. Oke CS, di sini aku mengunggulkan Fenerbahce CSku dengan mengepur 1 bola. Dan di over-undernya aku menyarankan kalian untuk bermain di over 3 CSku. Karena di sini CS, prediksi skor dari aku akan berakhir dengan skor 1-3 dimenangkan Fenerbahce CSku. Aku mengunggulkan Fenerbahce di sini CS karena di sini Fenerbahce di 5 laga terakhirnya performanya sangat bagus CSku. Dan di 5 laga head-to-head dari kedua tim ini juga Fenerbahce lebih unggul CSku. Dan di peringkat klasemen CSku, di sini Fenerbahce mengejar peringkat pertama CSku. Aku yakin Fenerbahce di laga ini akan menang CSku. Karena untuk mengejar peringkat itu ya kan, peringkat klasemen sementara CSku. Oke CS, sekian dulu prediksi dari aku. Semoga prediksi aku bisa menjadi referensi buat kalian semua CSku. Kalau prediksi aku cocok dengan prediksi kalian CS, kita gas sama-sama ya kan? Oke CSku, kalau kalian mau tahu informasi lebih jelas lagi seputar bola, kalian bisa bergabung di grup WA aku CSku. Selain dari channel YouTube ini, aku juga membagikan prediksi-prediksi yang lain di grup WA aku CSku. Oke CSku, kalau kalian mau bergabung, nanti kuletakkan nomor WA aku di kolom komentar atau kolom deskripsi. Oke CS, sebelum kita beranjak dari videoku ini, jangan lupa CS, bantu terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya CS-CSku tidak ketinggalan video prediksi terbaru dari aku CSku. Oke CSku, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Salam cuan!